Haleluya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu, GPDI Kramat dan cabang-cabang, serta orang tua yang mendampingi. Hari ini kita bersuka cita dapat bertemu kembali sekalipun kita beribadah secara online. Karena adanya virus corona, tahu kan? Menyebabkan kita tidak dapat hadir di kebaktian minggu, baik di gereja maupun di cabang-cabang. Itu sebabnya kakak-kakak guru Pelnap akan memberikan pelajaran sekolah minggu secara online. Semoga hal ini tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tetap ada bersama kita. Kita sama-sama berdoa ya, agar Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit karena virus corona ini. Saksikan dan ikuti ibadah ini supaya iman kita tetap terjaga dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mengadakan ibadah. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Mari sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap hati kami Tuhan, kami mau buka Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpingku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Lagi Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak Yesus pimpinku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Anak terang. Aku adalah anak terang. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Pikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, nging. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus
firman Tuhan. Siapkan hati kita, konsentrasi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kat pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Pakai guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, membuat kami mengerti dan memimpin kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Hai adik-adik, apa kabarnya? Senang bisa bertemu kalian kembali sekalipun 2 minggu lamanya kita tidak berjumpa karena situasi dan kondisi. Tapi Kak Bobi percaya bahwa kalian bersama dengan keluarga kalian tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulaikan kelas pelajaran sekolah minggu kita, pastikan kalian sudah memegang Alkitab kalian bersama-sama dengan kalian. Oke? Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kalian masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan saja. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya kami semuanya tetap aman dalam perlindungan dan anugerah daripada Tuhan saja. Kalau hari ini kami akan belajar lagi dari firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami menerima firman-Mu dengan hati yang baik Tuhan, dan biarlah Engkau juga mengurapi telinga dan hati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-20. Tapi sebelumnya Kak Boyo mengingatkan tentang kisah kita minggu lalu. Kalian sudah mendengar dari orang tua kalian bukan? Bagaimana Yesus memberikan kuasa kehidupan kepada Lazarus. Ya, dan Yesus juga memberikan kuasa kehidupan kepada Zakeus. Pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Bagaimana Yesus dia menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi, dari orang-orang Saduki mengenai kuasa rohani yang dia punya, mengenai pemerintahan dan juga mengenai pengajarannya. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-20. Seperti biasanya kita akan membaca ini satu pasal, tapi tidak mungkin kita baca di sini. Kalian bisa nanti renungkan saja setelah
pelajaran kita hari ini. Tapi kita baca saja dulu dalam Lukas 20 ayat yang pertama. Kak Bobi bacakan, demikian firman Tuhan, ayat yang pertama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Ayat yang kedua, perhatikan. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dari ayat yang pertama dikatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus untuk bertanya kepada Yesus. Sebenarnya pertanyaan mereka adalah bukan pertanyaan yang tulus dari hati mereka, tetapi pertanyaan yang diajukan kepada Yesus adalah pertanyaan yang menjebak. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Dia tahu setiap isi hati dari manusia. Demikian juga dia tahu isi hati dari para imam-imam kepala dan para ahli-ahli Taurat. Dan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Ketika para imam-imam dan ahli-ahli Taurat bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan segala mujizat-mujizat itu? Karena pada waktu itu Yesus adalah rabi yang dapat melakukan mujizat-mujizat. Tidak seperti para imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Dan Yesus menjawab pertanyaan mereka di ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Di ayat yang kelima, mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Di ayat yang keenam, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka bertanya kepada Yesus karena ingin menjebak Yesus. Tapi kita percaya bahwa Yesus memiliki kuasa itu berasal dari Bapanya. Berasal dari sorga. Hal yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan oleh para imam-imam kepala dan juga ahli Taurat, mereka bertanya mengenai pemerintahan. Kita maju di ayat yang ke-20, masih dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Kak Bobi bacakan buat kita semuanya. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Perhatikan di ayat yang ke-20, kamu garis bawahi di Alkitab kamu. Mereka berlaku seolah-olah orang jujur. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan Yesus kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Jadi firman Allah sudah mengatakan bahwa mereka bertanya kepada Yesus bukan dengan maksud yang tulus, bukan dengan maksud hati yang murni, tetapi ingin menjebak Yesus. Hal yang kedua yang ditanyakan oleh mereka adalah mengenai pemerintahan. Ayat 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Ayat yang ke-22. Apakah kami diperbolehkan mengajar pajak kepada kaisar dan atau tidak? Ayat 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, ayat 24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia,
dalam perkataannya di depan orang banyak, mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Orang-orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus, boleh nggak kita membayar pajak? Kira-kira seperti itu. Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Jawabannya adalah, kamu lihat di dalam mata uang kamu pada waktu itu, mata uang yang mereka gunakan adalah mata uang dari kerajaan Romawi. Dan ada gambar kaisar di dalam mata uang itu. Kalau kita di Indonesia saat ini, memang tidak ada gambar Presiden Jokowi, tetapi ada gambar Garuda Indonesia di setiap mata uang kita. Nah, Yesus katakan bayarlah kepada apa yang menjadi kewajibanmu kepada kaisar dan bayarlah juga apa yang menjadi kewajibanmu kepada Allah. Sebenarnya Yesus sedang menunjukkan kepada mereka bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus tetap tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dan kita pun harus setia kepada Allah. Bagaimana caranya kita setia kepada Allah? Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berbuat bakti kepada Tuhan. Kita buka dulu dalam suratan Roma ayat yang pasal 13 ayat yang pertama. Di dalam suratan Roma pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintahan yang ada di muka bumi ini semuanya ditetapkan oleh Allah. Jadi untuk kita sebagai orang-orang yang hidup di Indonesia juga, kita pun harus mendengar apa kata pemerintah. Termasuk himbauan untuk kita untuk tetap menjaga kebersihan kita, baik mencuci tangan, social distancing, itu pun perlu kita lakukan karena itu adalah arahan pemerintah buat kita dan juga buat kebaikan kita. Dan saya percaya kalau pemerintah Indonesia memberikan keputusan-keputusan untuk supaya kita menjaga diri kita dengan baik di rumah, itu pun Kak Bobi percaya itu pun berasal dari Allah. Allah yang berbicara kepada para pemimpin-pemimpin kita. Dan hal yang ketiga, pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah mengenai, ini dia, lucu ya. Dalam Lukas pasal 20 kita akan lihat. Mengenai ada nggak orang yang menikah di dalam sorga. Kira-kira seperti itu. Ayatnya cukup panjang. Dalam Lukas 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Ya. Di sini orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus, kalau nanti di sorga, ya, di sini dikisahkan ada seseorang laki-laki yang mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak. Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ayat 29, adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 30, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Dan ayat 31, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 32, akhirnya perempuan itu pun mati. Pertanyaannya ayat yang ke-33. Bagaimanakah seorang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi Yesus menjawab pertanyaan mereka. Bahwa di dalam sorga orang tidak kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka hidup seperti malaikat di dalam sorga. Jadi jelas dari ketiga pertanyaan yang diajukan oleh para ahli Taurat dan para imam-imam kepala, Yesus bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Demikian juga dengan kalian. Kalau kalian ingin bertanya kepada Tuhan tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian, bertanyalah. Tapi ingat, kalian harus bertanya kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Allah sanggup untuk menjawab semua pertanyaan kehidupan dalam
dalam kehidupan kalian. Apapun itu. Percayalah bahwa Yesus dialah Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang hebat. Dia sanggup untuk menjawab setiap pertanyaan dalam kehidupanmu. Ayat hafalannya dalam Lukas 20 ayat yang ke-26 bagian terakhir. Lukas 20 ayat 26 bagian terakhir menjadi ayat hafalan kita. Mari kita baca bersama-sama. Dari kata mereka. Sudah ketemu? Oke. Kita baca ya. 2, 3 ya. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Satu kali lagi kita baca. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Ini menjadi ayat hafalan kita semuanya dalam 1 minggu ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana ada orang-orang yang bertanya kepada Engkau. Tapi Engkau pun menjawab mereka. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kami masing-masing. Kami percaya setiap kami memiliki pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Ada banyak pertanyaan yang tidak kami mengerti. Tapi kami percaya ketika kami bertanya kepada Engkau, maka Engkau pun sendiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan jawaban dari Engkau itu selalu memuaskan. Bapa, hari ini ajar setiap kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi permasalahan Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Supaya mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang terjangkit COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Untuk setiap para medis yang mengobati mereka. Kami berdoa, jamahan Tuhan juga melindungi mereka. Supaya mereka juga boleh tetap kuat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Untuk boleh mengobati para pasien yang ada. Dan akhirnya buat kami sendiri Tuhan. Kami berdoa, Engkau lindungi kami, keluarga kami masing-masing, bahkan guru-guru sekolah minggu, guru-guru kami di sekolah, semua teman-teman kami juga Tuhan lindungi mereka dari segala mara bahaya yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, permasalahan yang ada di bangsa kami pun ini akan segera berlalu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati pelajaran kami Tuhan di rumah. Sekalipun kami tidak bisa pergi sekolah, tapi kami bisa belajar banyak hal dari guru-guru kami, supaya kami tetap boleh mengikuti pendidikan dengan baik. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati juga orang tua kami. Terpujilah nama Tuhan, dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, boleh memerintah dalam hati dan pikiran kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.